Yang saya hormati Bapak Kepala Rutan Barabai, Bapak-bapak pejabat struktural, Bapak-bapak karyawan-karyawati Rutan Barabai, para jemaah sholat Id, warga binaan Rutan kelas 2B Barabai. Tahun 2021, terlebih dulu saya informasikan bahwa jumlah penghuni pada hari ini yaitu berjumlah 232 orang dan narapidana berjumlah 205 orang, kemudian tahanan berjumlah 27 orang, dan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penerima remisi khusus sebanyak dari 205 orang sebanyak 179 orang yang telah memenuhi syarat untuk kami usulkan mendapatkan remisi. Kemudian dari 179 orang tersebut yang baru kami terima surat keputusannya tentang remisi tersebut sebanyak 152 orang. Artinya masih ada 27 orang yang SK-nya belum turun. Perlu kami informasikan lagi bahwa keterlambatan yang 27 orang tersebut masih dalam proses, masih dalam tahap perbaikan. Artinya pada saat setelah selesai hari raya nanti, insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita terbitkan, akan segera diterbitkan oleh pusat. Jadi para warga sekalian tak perlu khawatir, remisinya tetap nanti akan diterbitkan namun mengalami keterlambatan. Keputusan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS 526 PK010505 tahun 2021 tentang pemberian remisi khusus Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi tahun 2021 kepada narapidana. Kesatu, memberikan remisi khusus Idul Fitri tahun 2021 kepada narapidana dan anak pidana tersebut dalam lajur 2, besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13/05/2021 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Adapun nama-nama yang mendapatkan remisi tersebut, yang mendapatkan remisi dengan besarannya 15 hari sebanyak 39 orang atas nama Abdul Basit bin Armuin dan kawan-kawan. Kemudian yang mendapatkan remisi dengan besaran 1 bulan atas nama Ahmad bin Asmail sebanyak dan kawan-kawan sebanyak 100 orang. Kemudian yang mendapatkan remisi terbesar yaitu 1 bulan 15 hari atas nama Ahmad Fauji bin Nasrullah dan kawan-kawan sebanyak 13 orang. Demikian surat keputusan tersebut, dan nantinya surat keputusan ini akan kami pasang di masing-masing blok, nanti biar dilihat bersama-sama.
Dan kalau misalnya nanti kita tidak menutup kemungkinan ada teman-teman kita yang masih belum mendapatkan remisi karena sesuatu dan lain hal, nanti kalau sudah terpenuhi, kalau sudah syarat-syaratnya tercukupi, akan segera kami usulkan remisi susulan. Demikian. Atas nama Taufik Rahman bin Sasi, pada hari ini mendapatkan remisi, ya, mendapatkan remisi dan hari ini langsung bebas. Selamat buat saudara Taufik Rahman. Yang terhormat pejabat struktural di lingkungan Rutan Barabai, pegawai Rutan Barabai, dan yang terhormat wartawan yang hadir dan warga binaan yang saya cintai. Izinkan saya akan membacakan sambutan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada perayaan pemberian remisi dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat ya buat sekali lagi buat Taufik ya, saudara Taufik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, yang mana ketika kalian menjalani pidana dengan ikhlas ya, menjalani dengan baik, menjalani dengan istiqamah, tidak melakukan atau melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di rutan, maka negara juga memberikan remisi ya, pengurangan hukuman. Dan kebetulan saudara Taufik pada hari ini ketika diberikan remisi, diberikan pengurangan hukuman, langsung bebas. Selamat sekali lagi buat saudara Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tamu undangan dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi narapidana dan anak yang beragama Islam. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada umat Islam di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Walau dalam kondisi pandemi COVID-19, kenikmatan dan keindahan masih kita rasakan dan dapat terlihat, dan dirasakan kegembiraan tersebut terpancar dari setiap orang. Di setiap rumah, orang saling berkunjung secara virtual untuk seterusnya saling memaafkan kesalahan masing-masing. Karena kita harus bisa melupakan kesalahan orang lain dan mengingatkan kebaikan kepada orang lain kepada kita. Dengan demikian, hal ini akan memberikan keberkahan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi kita semua. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sifat dan karakter yang tidak luput berbuat kesalahan dan lupa. Namun demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa diperbolehkan seseorang melakukan kesalahan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat manusia. Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertobat dan tidak mengulangi kembali. Keberadaan saudara di rutan ini juga tidak terlepas dari ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,
Oleh karenanya, kehidupan selama menjalani pidana jangan diartikan sebagai suatu derita, melainkan harus disikapi sebagai suatu sarana introspeksi diri dan belajar untuk memperbaiki kekeliruan yang pernah dilakukan. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara individu, warga binaan, dan masyarakat. Untuk itu, saya minta kepada seluruh warga binaan agar memahami bahwa remisi yang saudara terima pada hari ini adalah salah satu hak yang diberikan oleh negara atas pencapaian yang sudah saudara lakukan selama menjalani pidana di rutan. Pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri diharapkan dapat memotivasi saudara-saudara untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang saudara jalani. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, meskipun kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi sudah dilakukan, rutan dan lapas kita masih mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded. Pada bulan Mei 2021, jumlah tahanan dan narapidana kurang lebih dari 262.000 orang. Sementara kapasitas yang tersedia hanya 135.000 orang. Kondisi ini tentunya berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan. Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah terus berusaha untuk mengubah paradigma layanan pemasyarakatan menjadi lebih tepat, lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, meningkatkan transparansi dan kapasitas hukum. Saya mengimbau dan mengajak kepada saudara warga binaan agar tidak lagi khawatir untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kepada seluruh warga binaan, saya mengajak untuk terus berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dan melanggar hukum di lapas atau rutan, sehingga dapat menjadi bekal mental positif untuk saudara kembali ke masyarakat. Program pembinaan yang dilakukan bertujuan agar saudara menyesali perbuatan serta kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan damai. Kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, lakukan interaksi dan komunikasi dengan baik kepada warga binaan. Ayomi dan berikan bimbingan serta didikan kepada mereka dengan berpedoman pada Pancasila. Mendepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi serta menghindari ujaran kebencian. Laksanakan tugas dengan penuh integritas dan penuh tulus dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kepada seluruh narapidana dan anak pada hari ini yang mendapatkan remisi, mendapatkan remisi khusus pada yang bebas hari ini, saya mengucapkan selamat. Sekaligus saya mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa.
Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang dengan tulus ikhlas telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Saya mengharapkan agar saudara terus meningkatkan kinerja dan produktivitas. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Lauli. Terima kasih. Ya, salam ya buat keluarga. Ya, ada. Tapi kan mungkin ada sangat dulu kan. Nanti ini kan Si bebas langsung nih di rutan. Asal bahagia beneran. Ah, Aku bisa bulik bertemu keluarga, bisa bertemu berapa bulan lebihan nih sini? 7 pak. 7 bulan. Iya. Kasus apa Pian semalam? Staji saja. Mau saja. Iya. Kan pas di rutan ini banyak nih mbak pelatihan segala macam. Nih apa deh yang keahlian Pian tertempa setelah di sini? Setelah di sini kan pesantren gimana ngaji. malamnya sapu-sapu, nyuci-nyuci mobil, Hmm, kegiatan sehari-harinya. Setelah ini rencananya mah apa nih kegiatan Pian? Oh mau perkebunan aja. Mau perkebunan. Iya. Pelajaran buat Ikam ya, jangan sekali lagi cukup seumur hidup. Pelajaran ini Ikam sebagai pemicu, Ikam sebagai apa untuk keberhasilan ke depan ya. Dan ini apa namanya, tidak ada cita-cita orang masuk penjara ya. Ini semua karena mungkin dia apa namanya Ikam sekolah di sini untuk bisa memperbaiki diri kamu ya. Silakan. Selamat. Alhamdulillah. Ya. Dan hari ini ada berapa orang yang mendapat remisi di hari Lebaran ini? Semua kita 152. Untuk saat ini ada sekitar 27 orang ya, 27 orang yang masih berproses dan mungkin tidak terlalu lama nanti akan turun. Gitu. Dan untuk yang bebas langsung Pak ada berapa orang Pak? Nah kebetulan yang bebas langsung pada hari ini ada 1 orang, itu RK2. Kasusnya kasus sajam, Undang-Undang Darurat Nomor 12. Dia hari ini dibebaskan karena mendapatkan remisi. Kan mengenai asimilasi Pak, dari Januari hingga bulan Mei ini ada berapa orang Pak? Untuk asimilasi dari Januari sampai sekarang itu bertahap, sampai sekarang terhitung sudah 43. Tadi terakhir hari Rabu itu ada 2 orang. Dan perlu diketahui bahwa asimilasi itu masih merupakan statusnya warga binaan dan warga binaan yang dititipkan di keluarganya di rumah. Jadi sampai menunggu kebebasannya. Apa terkait kebijakan untuk bertemu keluarga bagaimana untuk warga rutan, apakah di video call atau seperti apa Pak? Untuk saat ini terkait dengan pandemi corona ya, COVID-19, sudah dari tahun kemarin sudah tidak ada untuk kegiatan tatap muka atau bertemu langsung. Jadi kami kebijaksanaan dari pusat juga, kita akan melakukan titip barang, menerima titip barang dan virtual ya. Jadi bertemunya secara virtual. Jadi kami siapkan komputer sebanyak 10 unit PC, personal komputer untuk bisa diakses kepada keluarganya. Begitu. Untuk jadwalnya sama seperti biasa Pak. Untuk kunjungan secara virtualnya. Kunjungan untuk saat ini dibuka mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Nanti berikutnya kita jam 8 sampai jam 4. Nanti hari Sabtu tetap seperti biasa.
Kayak apa nih menurut Pian apa nih? Dengan adanya fasilitas ini kayak Bapak? Alhamdulillah nyaman baik. Alhamdulillah senang di sini. Saya bawa ketemu keluarga kalau gratis sih kan mau menikmati apa keluarga dan anak-anak pun. Dan terima kasih banyak atas fasilitas di sini juga. Tapi menurut Pian aja nih kayak beda lah rasanya kalau video call lawan ketemu langsung. Beda sama aja gini. Cuma kan alhamdulillah bisa berpadir ada juga keluarga anak-anak ini. Setidaknya awal lah dia karena difasilitasi kayak gitu. Alhamdulillah. Ada aja. Oh